Oke, shalom sobat Alpetra Ministry. Kita kembali berjumpa lagi di sesi ketiga di pembahasan kita tentang okultisme ya. Wah, ini sungguh menarik sekali ya sampai kita masih juga terus membicarakan okultisme. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Baik, sobat Alpetra, ini adalah sesi yang ketiga di pembicaraan kita Intermezzo mengenai okultisme. Dan sudah hadir bersama-sama dengan kita ada seperti biasa, ada Bapak Pendeta Heri Sialho dan juga ada host yang selalu ceria, semangat, penuh dengan kreasi dan juga suka mancing perempuan, mancing keributan, salah. Dia adalah Kang Ode. Dan Kang Ode silakan menyapa sobat Alpetra sekaligus memanggil seseorang yang sembunyi. Saya menyapa Kang Ode, menyapa Kang Alfa, menyapa Laisemi. Apa kabar semuanya, sahabat Alpetra juga, pemirsa, baik yang ada di ujung dunia, di belahan dunia, utara, selatan, timur, barat. Saya menyapa semua sehat-sehat dan semua pasti ada dalam cinta Tuhan. Salam semuanya. Shalom. Halo. Silakan Kang Ode. Ya, terima kasih Kang Ode untuk sambutannya. Oke, selamat. Iya, makasih, gitu aja lah. Asik. Kang Semi, silakan Kang Semi. Baik, jumpa lagi dengan Kang Semi, anak Bogor yang selalu berbagi hujan. Kiranya seluruh sobat Alpetra dalam keadaan sehat dan senantiasa senang menikmati setiap siaran kita di Alpetra Ministry. Ingat, cinta Tuhan, jaga kesehatan dan sayangi keluarga. Oke, di sini bersama Kang Ode dari Jogja tentunya. Sekedar informasi, tadi ada suara Kang Semi, tapi kok mungkin sahabat Alpetra nggak lihat wajahnya di mana ya. Jadi ini Kang Semi katanya sedang dalam perjalanan, tapi dia memantau kita dan ikut ambil bagian dalam pembicaraan kita pada malam hari ini. Begitu Kang Alfa ya? Iya, kira-kira begitu Kang Ode ya. Dan langsung aja Kang Ode digaskeun ya. Oke, digaskeun, kita mepet waktunya. Waktunya dipercepat aja. Kita pembahasan ketiga kata Kang Alfa tadi. Saya mau mengingatkan kembali waktu yang pertama itu kita membahas okultisme. Apa itu okultisme? Jadi sahabat-sahabat Alpetra sudah ngerti ya apa itu okultisme. Terus yang kemarin itu ada kita bahas okultisme di dalam gereja. Untuk mengingatkan kembali begini, kemarin itu kan kita bahas ada okultisme di dalam gereja. Ada Bang Heri juga sudah menjelaskan, katanya di situ ada terselip penjelasan kalau umat Kristen itu harusnya melepaskan itu yang namanya hal-hal yang berbau okultisme, misalkan jimat-jimat itu harus sudah dibuang. Terus misalkan ada benda-benda warisan, biarpun itu warisan dari orang tua, kita jangan lihat kuasa gaibnya, karena kalau kita lihat kuasa gaibnya itu akan mendorong kita ke dalam okultisme. Nah, jadi di situ ada perkataan Bang Heri, kalau kita itu harus meninggalkan. Nah, meninggalkan seperti itu. Nah, ini sesinya. Meninggalkan itu nggak hanya meninggalkan tanpa ada follow up, kata Bang Heri kemarin ya di pembicaraan kita berikutnya. Harus ada follow up. Nah, sebelum follow up ada yang namanya meninggalkan. Nah, dalam sesi meninggalkan itu masuk ke dalam sesi sekarang ini yang kita bahas, pelepasan. Nah, itu jadi mengingatkan kembali kepada teman-teman semua. Inilah sesi kita pelepasan itu. Jadi sebagai orang Kristen, ketika kita mau meninggalkan hal-hal yang
kemarin sudah dijelaskan, oh ternyata saya masuk ke dalam terjerumus, terseret ke dalam okultisme nih. Nah ini ada solusi nih di sini nih, di sesi ini nih. Jadi bagaimana caranya untuk bisa meninggalkan itu? Memang mungkin ya Bang Heri ya, mungkin kita nggak bisa meninggalkan stok langsung putus, apalagi yang namanya warisan dari leluhur kita, warisan dari orang tua, kan kita harus hormat orang tua juga. Nggak mungkin kita buang sebegitu cepatnya langsung seperti membalikan telapak tangan, kan kita perlu proses ya Bang Heri ya. Bisa langsung cepat bisa ya, karena kan kuasa kan melampaui kuasa iblis, itu mah kecil ya. Kecil ya. Seketika hilang, asalkan orang itu mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yes. Ya, tapi ada juga yang berproses yang tadi kamu udah bilang. Berproses itu maksudnya dia tinggalkan pelan-pelan ya, susuk pertama, susuk kedua, pelet pertama, pelet ketiga, pelet keempat. Berarti satu-satunya itu maksudnya satu-satu ilmunya dibuang gitu ya Bang. Karena mungkin dia masih ada yang dia pertahankan, ini enak nih, kan lumayan nih susuk ini untuk mempercantik supaya dapat rezeki ya gitu. Tapi percayalah, maupun dia pernah berdukun dari Voodoo ya, Afrika atau Gunung Kawi, gunung apapun yang dianggap angker ya, setannya berjilid-jilid, sekali dia terima Yesus ya, atau dia sebut nama Yesus, seketika, sekejap itu lenyap. Nah, begitu kan? Nah, nggak ada istilah proses dan lain sebagainya. Kalau memang itu ada, berarti si orang yang menerima okultis itu, ya, atau kuasa gaib setan, dedemit, jampi, jimat dan lain sebagainya masih berfantasi, masih merespon, ya, masih setengah-setengah. Untuk percaya Yesus kan nggak boleh setengah-setengah. Begitu kamu deh. Ini membuktikan bahwa dalam iman Kristen sangat solid, ya, berbeda dengan iman lain, ya. Kalau iman Kristen nggak ada setengah-setengah, nggak ada intervensi, nggak ada menyatu itu hitam dan putih, putih ya putih, hitam ya hitam, terang ya terang, gelap ya gelap. Yesus katakan iya tidak. Begitu kamu deh. Karena iblis itu tetap bagaimanapun merayu dan menipu, bahkan mendakwa, ya. Iya, berarti harus kalau jadi harus berbalik gitu ya Bang ya. Iya, bahkan sekejap mata, ya. Sekejap mata. Sekejap mata, hilang gitu. Hilang. Betul. Jadi sebelum kita dia mau terima Yesus, ya. Iya Bang, sebelum lanjut, tadi kan pelepasan. Jadi sebetulnya pelepasan itu apa sih Bang definisinya? Biar teman-teman sahabat Alpetra itu mengerti. Apa sih kok di Kristen ternyata ada istilah pelepasan lah, okultisme lah. Jadi untuk pelepasan sendiri itu kira-kira apa sih Bang definisinya? Biar kita mencerna itu pelepasan itu apa sih gitu. Ya, saya kira dalam konteks atau situasi okultisme, kelepasan itu berarti lepas atau bebas dari ikatan kuasa kegelapan atau kuasa perdukunan, santet dan lain sebagainya. Dalam kamus bahasa Indonesia kan pelepasan itu berarti melepaskan, memecat. Ada kata kerja ya, kata kerja yang dimana ada orang yang melakukannya, ya, baik dari orang yang mau dilepaskan, dibebaskan, maupun yang melepaskannya. Dengan Yesus sebagai media, Yesus sebagai kunci, ya, untuk memecat kuasa iblis, kuasa setan atau yang mengganggu, ya, kuasa perbudakan, karena dia dibudak terus, ya, ditindih terus, ditekan terus oleh setan. Nah, Yesus itu sebagai kunci atau pribadi yang dapat menyingkirkan bersih. Begitu kamu deh ya, seperti itu. Karena kalau kita baca dalam Matius pasal 10 ayat 8 nih ya, di sini disebutkan dalam perikop Yesus mengutus ke-12 rasul, Yesus mengatakan, sembuhkanlah orang sakit,
bangkitkanlah orang mati, Iya. tahirkanlah orang kusta, Iya. dan usirlah setan-setan. Yesus mengatakan demikian kepada 12 murid yang dipilih Yesus. Ada Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan seterusnya. Diberi kuasa untuk mengusir setan, diberi kuasa untuk menyembuhkan, diberi kuasa untuk mentahirkan. Nah, bicara tentang mengusir setan berarti pada waktu itu dan hingga sekarang nih, Kang Ode banyak orang yang kemasukan, didiami oleh roh jahat. Itu sebabnya untuk sesi ketiga ini kita bicara pelepasan. Pas, dilepas. Putus hubungan dengan sir, dipecat, cap, gitu ya. Dibebaskan, bebas. Supaya tidak kemasukan lagi, terima Yesus. Jangan di setengah-setengahkan, ya. Tidak setengah. Iya. Harus diputuskan tuntas gitu ya. Iya, kalau cuma diusir doang, tapi nggak mengajak yang itu yang kesurupan untuk terima Yesus, dikunjungin lagi nggak mas setannya? Datangin lagi, Pak. Datangin lagi. Yang lebih heboh, ya. Yang lebih kuat, bahkan lebih banyak. Legion, kan gitu kan? Legion. Oke, Bang. Ini kan ada Kang Semi nih, sudah jauh-jauh nih, dia lagi di perjalanan. Kita kasih kesempatan buat Kang Semi. Ini loh, Kang Semi bisa mantau? Ya, hadir. Oke. Ini saya mau bertanya nih Kang Semi. Kang Semi kan sebagai anak-anak motor nih, anak motor itu kan suka barber. Katanya nggak sedikit anak-anak motor itu pakai jimat, pegangan segala macam gitu kan. Penyelamat atau anti kebal, anti senggol gitu kan. Itu kan sudah termasuk okultisme itu kan, karena di biker sendiri nggak sedikit anak-anak Tuhan di sana gitu kan. Nah, ini dalam masalah pelepasan, Kang Semi punya kisah nggak nih tentang ini yang bisa dibagikan buat sahabat Alpetra nih? Jadi kisah apalah gitu. Oke, Kang Semi silakan. Oke, waktu itu ada acara anniversary di sebuah villa di daerah Jawa Barat, jalur ke arah Sukabumi. Dan memang ada kecenderungan tempat itu adalah villa yang boleh dikatakan jarang dipakai, jarang digunakan. Satu waktu yang namanya anak motor kan dapat harga villa murah, nggak mikir yang namanya alam gaib dan lain sebagainya. Kalau beracaralah, tiba saatnya pas ada acara hiburan, ya. Kebetulan acara hiburannya salah satunya dari panitia menampilkan kebudayaan daerah. Jadi ada salah satu, kita sebutlah undangan atau narasumber yang berkaitan dengan dunia mistik. Dia membakar kemenyan dan dia membaca mantra-mantra. Tiba-tiba ada salah satu anggota dari anak motor ini yang dari daerah, kita sebut aja dari Sumedang ya, acaranya di Bogor. Dia tiba-tiba merangkak seperti macan gitu kan, dan mengeluarkan suara gitu. Yang lain-lain nanya, kamu siapa, pakai bahasa Sunda. Dia jawab, aing mau, katanya gitu. Jadi saya ngalamin tuh maksudnya. Cuman saya lihat arek naon ka dieu, katanya, mau ngapain ke sini? Saya nggak suka, pokoknya dibilang tempat saya dikotorin dengan yang namanya seperti ini, katanya, dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kita kan nggak tahu ya, ternyata tamu undangan mungkin ada yang membawa minuman alkohol gitu ya. Jadi mungkin dia merasa tidak nyaman dan kotor. Terus akhirnya ya udah, mohon dimaafin, salah satu teman ngomong gitu, kamu maunya apa? Dia minta kopi pahit sama rokok gitu kan. Saya lagi asik makan pisang goreng kebetulan di gerbang utama bersama yang jaga. Tiba-tiba teman bilang, kebetulan teman-teman manggil saya Pak Guru ya. Pak Guru ada yang kesurupan, katanya gitu. Saya bilang, masa sih zaman modern gini udah ada internet masih ada yang kesurupan gitu kan. Iya. Saya datang, sebelum ke tempat saya berdoa dalam hati gitu kan.
Ya. Kalau Tuhan izinkan kami beracara, kenapa Tuhan tidak jauhkan yang bukan daripadamu Tuhan? Karena kami juga beracaranya adalah ingin berbagi cinta kasih dalam komunitas dan klub motor gitu ya. Yeah. Saya bilang, tunjukkan kuasamu biar orang lain boleh percaya. Saya bilang gitu ya. Lalu saya minum air aqua, saya bawa ya. Yeah. Sampai di yang kesurupan, dia ngeliatin saya melotot, matanya merah. Terus saya dengan spontan saya tampar aja itu. Saya bilang, "Roh penguasa diri ada padamu," sambil saya sembur akhir gitu kan. Itu dia bilang, "Ampun, panas," gitu. Saya juga bingung gitu ya. Saya nggak punya apapun juga, tapi saya punya keyakinan gitu. Kalau kuasa saya ya jauh lebih dari kuasa yang ada di alam ini. Jadi kuasa saya itu adalah kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Itu yang membuat saya yakin menampar dia, dan saya bilang, ya kan, roh penguasaan diri ada padamu. Keluarlah dari orang ini, karena orang ini bukan milik kamu. Saya cuma bilang gitu. Dan semua teman-teman motor ngelihat saya bingung gitu ya. Karena rupanya mereka sempat manggil si yang bintang tamu tadi untuk bertanggung jawab gitu atas aksinya manggil-manggil dan bakar menyan gitu. Iya. Tapi itu malah dibilang temampan gitu istilahnya. Oh iya. Ya. Terus akhirnya si itu makin bilang, "Wah, panas, ampun." Tapi saya tidak putus, saya tetap samperin dia. Yeah. Saya ambil jari saya taruh ludah saya, dan saya taruh salib di jidatnya. Orang itu langsung tergeletak. Gitu. Jadi di situ orang percaya bahwa Tuhan yang saya yakini itu Tuhan Yesus Kristus benar-benar punya kuasa di atas segalanya. Itu kejadian yang bikin saya juga satu sisi saya bersyukur karena saya bisa dipakai Tuhan gitu. Jadi saya pikir poinnya adalah, kalau kau punya kuasa Tuhan, jangan pernah kau taruh kuasa lain di hatimu. Maka kuasa apapun juga akan mampu mengganggu kuasa Tuhan yang ada di dalam hatimu dan dalam dirimu. Itulah. Itu kisahnya ya. Mantap. Itu terus abis dari situ Kang Semi buka praktek usir hantu nggak? Enggak lah. Yang ada juga saya malah berpikir, ini mah kebaikan Tuhan semata lah, saya bilang. Mantap. Iya. Tapi pas sudah sadarnya, yang tadi kerasukan malah bilang, "Makasih ya Pak Guru," katanya. Dia masih sadar juga ya. Ya, sudah sadarnya kan ceritain teman-temannya, katanya, "Kamu ditampar sama Pak Guru," katanya. Ditampar Pak Guru. Nakal kamu. Iya. Kisahnya itu kejadian di daerah jalur Sukabumi waktu itu. Benar kata Bang Heri ya, kuasanya itu kalau kita kuasa Tuhan itu Tuhan Yesus Kristus, kata Kang Alfa, harus pakai Kristus katanya. Kalau kita sudah mempergunakan dengan baik, kita bisa mengusir hantu, mengusir setan karena kuasanya lebih besar. Kang Semi, tanya lagi dong saya. Untuk acara pelepasan dalam kekristenan itu kan Kang Semi ngusir setan tuh tadi tuh. Pernah ikut andil dalam acara pelepasan nggak? Kan suka ada tuh di gereja. Iya. Ada. Ya. Jadi ini kejadiannya menarik ya. Iya. Agak sedikit unik karena yang melakukan pelepasan itu tanpa menggunakan orang lain, tapi pribadinya sendiri. Jadi kita baru tahu tuh ketika dia masuk tingkat 4, anak sekolah teologi, kakak tingkat saya. Iya. Rupanya dulunya dia pernah gitu ya. Iya. Jadi dia Iya. Satu hari dia bilang ke saya, memang di lacinya itu selalu ada pisau ya. Iya. Terus satu malam dia bilang, "Saya mau istirahat," dia bilang, "kurang enak badan." Akhirnya waktu itu di asrama yang ada cuman bertiga lah ya kalau nggak salah. Tiba-tiba dia memang melakukan doa pelepasan secara pribadi. Dia minta kepada Tuhan semua apa yang pernah ditanam di dirinya supaya dikeluarkan. Karena dia sudah benar-benar pure jadi pelayan Tuhan gitu. Walaupun sebetulnya setelah beberapa menit
kejadian itu dia cerita sudah pernah minta untuk ada pelepasan lewat orang tapi tidak berhasil. Makanya dia bikin pelepasan secara pribadi. Dia bilang kepada Tuhan dalam doanya, tapi efeknya memang sangat menyakitkan buat dia. Karena waktu dia mau melakukan pelepasan itu, ya dia mengalami yang namanya demam tinggi dan kejang. Tapi tidak seperti gejala penyakit yang boleh dikatakan secara medis. Karena dia walaupun demam tinggi dan kejang, fisiknya sehat, gitu, jalan ke toilet biasa, gitu. Dia makan normal, gitu kan. Tapi dia mengalami itu, gitu. Rupanya baru malamnya tuh kejadian pas hampir tengah malam ya, jam 10:30 atau jam 11. Dia minta tolong ke aku, tolong ambilin ember dong. Dipanggil nama saya. Samuel, ya saya ambilin ember, belum sempat nyampe ke pintu kamar, dia udah nyamperin saya dan dia muntah darah, sekaya kuning telur tuh 3, dan dia bilang, jangan kemana-mana, kamu temenin saya, gitu. Kamu temenin saya, dan ternyata dia bilang, tolong dukung saya dalam doa, dia bilang. Rupanya waktu pas dicek darah yang bulat tadi itu mencair, terlihat di dalamnya ada semacam kayak batu warna merah, terus ada kayak semacam kayak semacam beras, saya nggak tahu apa lagi, terus ada kayak semacam jarum tapi warnanya kayak warna perunggu atau warna apalah itu ya, warna-warna logam. Dan gak lama setelah itu dia lemas. Karena dicek ternyata barang-barang yang pernah dia tanam di dalam dirinya dulu sudah keluar semuanya, gitu. Dan itu dia benar-benar lemas, dan saya mau nggak mau harus nyari nasi goreng malam-malam, gitu kan, karena dia lapar. Manis. Saya dukung dalam doa, cuman saya bilang gini, ya apapun yang dia lakukan jadilah menurut kehendak-Mu ya Tuhan, itu aja doa saya. Karena saya tidak punya semacam metode atau apapun untuk pelepasan seperti itu. Yang saya yakin adalah kuasa dari orang tersebut dan kuasa iman percaya saya membantu dia menyelesaikan pelepasan itu. Itu yang saya lakukan. Dan dia udah jadi pendeta sekarang. Oh, jadi pendeta. Berarti ini kisah nyata ya? Kisah nyata, Kang Semi ya? Bukan dibuat-buat ya? Iya, kisah nyata. Berarti benar ya, yang namanya seseorang itu ketika pakai, barang-barang yang menurutnya bisa bikin kuat, bikin jagoan itu, sebetulnya tertanam dalam diri kita. Beneran itu ada ya? Ya, efeknya juga waktu dia pegang barang-barang yang ada di dalam tubuhnya itu, agak arogan dan masih kayak preman gitu gayanya, jadi nyalinya tinggi gitu ya. Tapi setelah lepas itu semua, wow, sangat-sangat baik sekali dan berubah gitu tanpa tanpa menunggu waktu gitu, langsung aja jadi baik gitu, ramah dan lebih santun gitu. Bahkan yang tadinya dia suka taruh pisau di laci mejanya, udah disumputin pisaunya, ditaruh di tempat tersembunyi di lemarinya gitu. Iya. Ada perubahan gitu. Sekarang jadi pendeta gitu ya orangnya ya? Iya. Berarti bener ini. Jadi nggak main-main ternyata ya, yang namanya, biarpun sebelumnya dia Kristen, Kang Semi? Kristen. Kristen. Berarti orang Kristen masih bisa pegang jimat kalau dia tidak melepaskan ya? Ya dia berguru lah, beli lah kasarnya. Okultisme nih, masuk okultisme ini. Ini kesaksian dari Bang Semi mantap sekali nih. Ternyata ada saksi mata gitu kan. Jadi kita di Alpetra ini nggak ngomong bohong. Ada Kang Semi saksi hidup menyaksikan orang yang punya sesuatu itu harus dilepaskan dan bisa dilepaskan. Ini kan tadi ada kasus nih yang Kang Semi bilang, ternyata benar kata Bang Heri ya, orang Kristen itu ternyata masih bisa pegang ini. Kalau dia tidak ini, nah sahabat-sahabat Alpetra juga kalau tidak dilepaskan, tidak dibuang, itunya itu kita menjadikan jadi di dua tuan ya, satu tuannya yang ini, tapi kan kalau kita punya dua tuan itu sebetulnya nggak boleh ya. Tolong dijelaskan Bang Heri.
Ya, sebelum kita bicara ke pelepasan, harus dilepas. Yang pertama, prinsipnya Allah benci okultisme. Atau okultisme itu musuh Allah. Ya, ada banjir ayat di sana, ya, pokoknya Allah benci, atau prinsipnya okultisme musuh Allah, ya. Dan yang kedua, bahwa orang Kristen tanpa lahir baru, ya, dia pun musuh Allah karena masih memelihara atau berfantasi. Kalau berfantasi kan berarti dia pelihara tuh, dia senang untuk hal yang goib, sampai ya dukun atau perdukunan atau black magic dan lain sebagainya. Ya, sekalipun warnanya Kristen, ya, sering Natal, sering ikut Paskah, perjamuan, ke gereja, ya, tapi masih membuka hati, bahkan melakukan praktik perdukunan. Itu musuh Allah, ya, kata Alkitab, ya, yang penuh dengan banjir ayat, ya. Kalau kita lihat misalnya di kitab Ulangan itu banyak sekali, pasal 28 ayat 16, satu perikop itu bicara sangat kuat. Begitu juga Keluaran pasal 20, jangan ada padamu Allah lain. Nah, benci kan? Terhadap okultisme seperti itu, ya. Jadi kalau tadi katakan orang Kristen aja bisa melihat, bisa mendengar, bisa berdialog, berkomunikasi, ya, itu sudah praktik-praktik okultisme, ya. Karena bagaimanapun setan atau iblis, dia akan melakukan penipuan, ya, berupa malaikat terang. Dalam 2 Korintus kemarin pasal 11-14 itu, ya, pun bisa menjadi malaikat terang. Nah, perlu kita ketahui ini, sahabat Alpetra, prinsip di dalam pelepasan ini berarti situasi di mana orang yang sudah hidup dalam Yesus, ya, setelah melakukan pelepasan terhadap kuasa iblis, ya, kuasa setan, dengan melibatkan Yesus untuk mengusir itu, atau dengan kata lain, perbuatan mengeluarkan roh-roh jahat dengan memakai satu perintah. Wah, satu perintahnya apa? Yaitu penuh dengan kuasa dalam nama Yesus. Saya perintahkan iblis, setan, penunggu, ataupun kuasa kegelapan, saya perintahkan. Yang ngomong saya perintahkan itu kan orang yang sudah di dalam Yesus atau lahir baru, ya. Kang Semi, Kang D, Kang Alfa. Saya perintahkan, apa perintahnya? Pergi, keluar di dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu. Nah, itu bukti bahwa hanya Yesuslah yang penuh kuasa untuk mengusir, menyingkirkan, membebaskan, memecat, memecat supaya kegelapan itu keluar. Siapa yang memerintahkan? Kita orang percaya, karena diberi kuasa. Kemarin saya bilang dalam episode yang kedua, Yohanes 1 ayat 12, orang ketika percaya Yesus diberi apa? Diberi kuasa. Diberi kuasa. Dalam bahasa asli disebut esusin. Esusin itu kuasa dari Yesus langsung. Nah, itu sebabnya di episode pertama, episode kedua saya bilang orang yang sudah di dalam Yesus tidak bisa didiami, ya, tidak bisa lagi dimasuki oleh kuasa lain, karena dia sudah menjadikan Yesus sebagai raja, kuasa satu-satunya, ya. Itu sebabnya kalau dia masih melakukan 50%, 10%, 20%, dia belum menuhankan Yesus, tapi masih menuhankan setan di dalam hidupnya. Gitu ya. Kang Ode, ya, dan juga sama Alpetra di dalam iman Kristen,
Ya. Pelepasan itu kita memerintahkan iblis dengan kuasa Yesus, ya. Iblis, setan, dedemit, suster ngesot, nenek ayung, ya. Apapun sebutnya, aku perintahkan. Nah, kalau dia tidak memakai nama Yesus, apa bedanya dukun mengusir setan? Nah, begitu kan? Kalau dia tidak memakai nama Yesus, apa bedanya manusia mengusir roh jahat dengan cara black magic, ya. Saya udah percaya Tuhan Yesus dan saya tidak mau percaya dengan hal-hal yang di luar itu. Jadi ketika saya mau mengusir, kata Bang Semi bilang dalam nama Yesus pergi, sampai dia yang bersangkutan itu bereaksi ceritanya. Nah, ketika saya mau mengusir setan, misalkan nih saya ketemu, saya kan udah Kristen nih, ceritanya saya baru dibaptis nih kemarin nih. Terus ada teman tetangga kesurupan, saya mau sombong nih ceritanya, wah dalam nama Yesus kata Bang Heri, pergi gitu. Nah, itu sebetulnya perlu persiapan apa langsung usir aja gitu, Bang? Oh iya betul, ya. Dalam pelepasan tadi kita sudah dengarkan definisinya, ya. Dalam pelepasan bertujuan supaya orang yang kita doakan, yang mau dilepaskan, dibebaskan itu, ya, bertujuan supaya orang itu dapat dilahirkan kembali. Nah, itu seperti kita tantang nih, mau nggak dibebaskan oleh kuasa Yesus? Kalau mau, tapi harus terima Yesus. Kalau enggak, datang lagi. Nah, itu sebabnya capek nggak kita, ya, mengusir setan dengan kuasa Yesus, tapi orang yang kita usir tidak mau mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya sebagai Tuhan Juru Selamat. Ya kan? Nanti 1 jam kemudian masuk lagi. Ya. Masuk lagi, ya. Minggu depan masuk lagi, bahkan yang lebih gede, yang lebih banyak. Oh ya, jadi itu sebabnya kita tantang, tujuan untuk melepaskan orang yang mengalami okultisme, kerasukan, supaya dia mengalami kelahiran kembali. Ya, kalau tidak mau, percaya deh, pasti masuk lagi. Ya, percaya deh, pasti masuk lagi. Ya, karena siapapun bisa mengusir. Siapapun bisa mengusir. Entah orang pintar, ya, entah orang yang punya ilmu, siapapun bisa mengusir. Itulah saya bilang, katakan, ya, bahwa roh mengusir roh. Ya, di episode kedua, episode pertama. Nah, terkait dengan episode ketiga ini, bicara tentang pelepasan, ya, hanya kuasa Yesus sendiri yang mengusir tuntas. Nggak setengah-setengah. Nah, itu sebabnya butuh persiapan. Betul, butuh persiapan. Persiapannya apa? Persiapan doa, spiritual, persiapan mental, betul kan? Seperti itu. Persiapan keluarga, ya, kita berdoa juga supaya keluarga kita juga ada dalam perlindungan Tuhan, ya. Iblis tahu nggak siapa keluarga kita? Tahu. Iblis tahu siapa pekerjaan kita? Tahu. Lalu persiapan orang yang dilayani, ya. Dia keluarga dari mana? Dia punya latar belakang apa? Itu betul. Kamu perlu ada persiapan, ya. Persiapan untuk setelah dia nanti selesai, Tuhan Yesus usir, ya. Yaitu membawa dia kepada pertumbuhan iman. Yakinkan bahwa Yesus ada di hatinya. Ibrani 13 ayat 5, orang yang sudah menerima Yesus, ya, selalu tinggal, tidak pernah keluar-keluar tuh, ya. Nah, supaya Yesus tinggal di dalam hatinya, dosa yang lama dia harus tinggalkan. Yang lama sudah berlalu. Jadi yang dulunya dia suka dukun, yang dulunya dia percaya kepada hal yang misteri, tersembunyi, gaib, black magic, ya, atau mantra, ya. Nah, itu tinggalkan tuntas supaya tidak ada lagi potensi atau kesempatan untuk dia dirasu, ya. Tapi orang yang sudah hidup baru pasti Yesus menjaganya, ya. Ada iblis yang mengetuk, ya.
Lalu setelah pintu dibuka, iblisnya ngelihat, wih, ada gode Yesus, roh yang ada dalammu lebih besar. 1 Yohanes 4 ayat 4. Itu sebabnya tujuan kita dalam pelepasan membawa orang itu kepada kelahiran kembali. Kalau enggak, percaya deh, kesetanan lagi. Oh iya, kayak kesaksiannya tadi Kang Semi ya, semuanya dikeluarin dulu, habis putus, masuk terima Tuhan Yesus. Betul-betul sungguh-sungguh. Karena kalau mengusirnya dengan nama lain, pasti kesetan lagi. Tapi kalau mengusirnya dengan nama Yesus, dan yang diusir percaya Yesus, mustahil kesetanan. Kalau masih kesetanan, bukti bahwa dia belum pernah terima Yesus. Itu bedanya, make sense nggak? Oh, make sense sekali, logis. Iya. Kang Semi pernah masuk ke dalam pelayanan pelepasan khusus nggak, secara khusus? Maksudnya, kalau tadi kan Kang Semi diminta untuk bantu ceritanya kan, waktu di kesaksian yang kedua itu. Nah, ini pernah punya pengalaman khusus bersama tim misalkan ini, mengadakan acara di gereja nih, kan katanya kemarin ada di gereja ada yang namanya praktek-praktek okultisme nih di gereja nih. Nah, sekarang ada misi pelepasan juga di gereja nih. Nah, Kang Semi pernah terlibat nggak? Kalau dari segi keterlibatan langsung, saya memang punya pemikiran dasar, kayaknya saya bukan untuk itu gitu, maksudnya saya bukan tim okultisme ya. Jadi saya juga mencermati okultisme karena pernah belajar juga waktu itu berapa semester ya, kalau nggak salah 1 semester apa ya. Jadi kuliah ternyata dia itu ternyata ada pembagiannya. Secara garis besar semua orang dikasih kuasa untuk bisa melakukan pelepasan. Karena secara garis besar ketika anak-anak Tuhan ya sudah mengikut Tuhan, sudah berada di dalam ruang lingkup kehidupan yang berkaitan dengan Tuhan Yesus Kristus, pasti kita mampu dan punya kuasa untuk melakukan itu. Tapi okultisme yang kedua menjelaskan kepada kita bahwa kita memang menjadi agen kerajaan Allah. Dalam definisi, target daripada okultisme ini nggak seharusnya atau tidak boleh memaksakan diri yang memang tidak punya atau tidak, sekali lagi saya bilang bukan secara garis besar tidak punya, tapi apa yang memang tidak diprioritaskan untuk pelayanan itu gitu. Sok-sokan pengen pamer, pengen nunjukin Tuhan Yesus gitu. Takutnya nanti malah justru bukan memuliakan Tuhan Yesus, yang ada menjadi cemoohan, ya kan? Kalau suatu waktu kita mengusir, ya, dan yang kerasukan itu bilang nggak mampan, gitu kan? Apa kata orang-orang di sekitar kita, ya kan? Berarti ada istilah, jangan-jangan saya bilangnya gini, ya nggak mungkin lah jeruk makan jeruk gitu kan. Bahasa saya jeruk makan jeruk artinya gini, lu sama-sama belum hidup suci dan kudus, kuasa Tuhan masih lu selewengkan gitu kan. Kok sekarang sok-sokan mau bawa nama Tuhan Yesus Kristus, kata setan kita kan sama gitu kan. Masuk Kok jeruk makan jeruk sih, kata setan. Jangan sok-sokan gitu ya kan. Setan itu kan cerdas, cerdik kan. Makanya kalau kita lihat dalam Markus 1 ayat 21 sampai 28 kan dipuji dulu Yesus, ya kan. Apa urusanmu, hai Yesus yang kudus dari Allah? Itu udah pujian supaya Yesus terhina bobokan. Tapi namanya Tuhan Yesus mau dikadalin sama iblis. Dia langsung hardik. Kata hardik itu kalau lihat tuh sikap yang tegas dan keras. Nyah kau dari hadapanku, gitu kan? Itu sudah menunjukkan bahwa kualitas diri, ya, di mana kita tidak boleh bercanda dan kita memang sudah mapping. Kalau iblis itu cerdas, licik, culas, manipulatif gitu loh. Jadi nggak ada nego, mau kopi nggak, mau rokok nggak, ditawarin dulu. Enggak, iya.
Jadi dan situasional ketika kamu diperhadapkan harus bertempur ya untuk mengusir iblis, ya harus dengan keyakinan iman, tampar, yaitu menurut aku secara nggak langsung itu pun spontan, tidak aku rekayasa, tidak aku persiapan untuk itu, tapi mappingnya yang jelas supaya dia tidak melawan. Nah, mapping yang lain karena Indonesia ini lengkap dengan budaya, banyak masuknya agama itu masih jalur budaya, jadi seringkali mencampur adukan antara budaya dan agama gitu, sehingga itu yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus Kristus. Gitu? Ada ngikut Tuhan Yesus tapi masih menjalankan ritual budaya yang menduakan Tuhan Yesus. Jadi kapoltisme ini bisa menjadi saksi tentang Tuhan Yesus Kristus, yaitu melalui apa yang kita lakukan, dengan catatan juga kita punya keseharian yang baik dan benar supaya tidak terjadi jeruk makan jeruk gitu. Yang kedua, kalau dalam misi penginjilan ya jelas okultisme ini menjadi pintu gerbang untuk mengajak dan memberi informasi kepada orang yang belum kenal Tuhan Yesus Kristus menjadi percaya Tuhan Yesus Kristus gitu loh. Jadi dua langkah ini tetap memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak harus wajib mereka masuk dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Paling tidak mereka tahu Tuhan kita Yesus Kristus itu berkuasa atas segala kuasa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Itu loh dari segi kacamatanya. Jangan pernah kita menjadi mengakukan diri atas Tuhan seakan-akan aku nih anak Tuhan, aku nih kesayangan Tuhan, pasti aku bisa melakukannya. Tanyakan dulu kepada Tuhan, apakah memang kamu dipersiapkan untuk itu, yaitu mappingnya itu bisa mapping kepada si korban yang mau dilepaskan, atau mapping terhadap diri sendiri. Apakah kita tidak siap gitu untuk melakukan yang namanya kita sebut pengenalan Yesus Kristus melalui pengusiran kuasa-kuasa gelap. Itulah okultisme yang diharapkan supaya jemaat juga ngerti. Jadi jangan nanti datang ke gereja ketika ada praktek okultisme dengan harapan ngadu ilmu. Gitu. Ada yang pengen ya namanya setan kan, ada juga yang pengen mempermalukan anak-anak Tuhan kan. Nah, ini yang kita harus cermati dan sikapi. Karena memang kuasa yang kita miliki itu adalah kuasa dari Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal dengan istilah kayak dinamit itu. Dinamit itu kan keluarnya dari dalam tapi menghancurkan sekitarnya loh. Itu yang kita minta kuasa Tuhan Yesus Kristus, karena kuasa yang ada di dalam diri kita itu adalah awalnya kuasa yang modelnya kayak exousia itu. Kalau exousia itu kan kita hanya menarik udara dari luar ke dalam gitu. Ya, dalam arti kita memasukkan tuh kayak kuasa gelap dan lain sebagainya. Nah, makanya kita tetap punya kuasa itu, tetapi kita harus lebih menaruh kuasa yang dari Tuhan Yesus Kristus supaya kuasa apapun tidak bisa berkuasa di dalam diri kita. Gitu loh. Antara ilustrasi dinamit dan exousia tadi itu exousia yang ada di rumah-rumah. Itu kan jelas sekali kan menarik udara dari luar ke dalam kan, sehingga memberi pengaruh buat di dalam. Sementara kalau kuasa Tuhan Yesus itu kayak dinamit gitu. Dari dalam keluar. Yang tidak, berarti Tuhan sudah menaruh di dalam diri kita kuasa dinamit atau dunamenoi bahasa aslinya gitu. Kuasa Tuhan itu yang keluar dan berdampak buat orang banyak. Ketika orang menerima kuasa itu, mereka juga akan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Oh iya ya, gitu. Pengikut Yesus Kristus itu kuasanya benar di atas kuasa dukun-dukun gitu. Karena kan dukun ada batas teritorial. Kalau udah lewat laut ini udah nggak mampan. Tuhan Yesus mah di mana aja bro gitu. Antar benua malah ya. Makanya tadi kita harus pilih kuasa yang benar-benar dari Tuhan, yaitu seperti dinamit gitu. Dan dinamit itu dikembangkan menjadi satu kata dinamis, berkembang terus. Makanya iman kita itu terus-menerus bertumbuh. Kuasa yang Tuhan berikan itu pun terus-menerus bertumbuh. Harus kita latih, kita asah. Itu kita pupuk kesegaran kuasa Tuhan Yesus Kristus dalam diri kita supaya selalu segar kuasa itu. Itu loh, mau dimanapun bisa kita pakai, kita gunakan. Ya,
Mudah-mudahan bermanfaat nih sharingnya buat Iya, iya. dulur-dulurku di Oh, Alpetra. harus bermanfaat. Iya. Kita kalau misalkan nggak mampu di sana, kita jangan sok tampil. Jadi memang kata Bang Heri, persiapan itu harus harus full apa namanya, full energi untuk bantai katanya untuk ini. Tapi kalau kita misalkan masih ini, jangan sok-sokan kata Kang Semi, jangan sok-sokan kamu maju kalau kamu memang bukan di bidangnya. Oh, berarti ini harus ada bidang-bidangnya memang. Kalau misalkan ya mungkin ya ini ada, ya itu tadi yang saya pertama bilang, kalau misalkan mau melepaskan itu mau ada tim ya ceritanya. Kita memang harus, kalau memang kita mau masuk dalam tim pelepasan, kita harus sungguh-sungguh, jangan sampai dipermalukan kata Kang Semi. Bukan begitu Bang, kita harus apa namanya, memang kalau misalkan mau ikut dalam pelayanan pelepasan, kita harus masuk ke dalam tim yang sama-sama petarung semua kasarnya gitu ya Bang ya. Ya, saya kira seperti yang saya katakan, mau dia kuat, mau dia lemah, mau dia cerdas, mau dia masuk tim, tapi ngusirnya nggak pakai nama Yesus, sama juga kayak dukun. Dukun juga bisa ngusir setan, roh ngusir roh, ya. Sama juga kayak orang pinter, sama juga kayak orang-orang yang punya ilmu, ya. Iya, siapapun bisa ngusir setan, siapapun, ya. Cuma kesalahannya dia ngusir pakai nama Yesus atau tidak. Kan seperti itu, ya. Kalau ngusir pakai nama Yesus dan orang yang diusir mau terima Yesus, lahir baru, ya, nggak akan datang lagi. Tapi di luar Yesus ngusirnya, ya, nggak pakai nama Yesus, pasti datang lagi, ya. Mau dia siap, baik mental, fisik, spirit, ya, atau juga ada dukungan dari keluarga atau apapun, ya. Tapi mengusirnya tanpa nama Yesus sama juga bodong, ya. Dari mana Alkitab sendiri yang menyebut, ya, Markus pasal 16, ya, Yesus bicara kepada murid-murid, ya, dengan namaku mengusir, ya, dalam Lukas pasal 6 ayat 18, ya, di sana disebut Yesus mengajar, Yesus juga melakukan demonstrasi kuasa, ya, dan murid-murid juga bisa karena menerima Yesus, ya, dan respon panggilannya, ya. Apa bedanya kita dengan dukun? Apa bedanya kita dengan para peramal, orang pintar, ya, ngelmu yang juga bisa mengusir setan tapi tanpa nama Yesus, ya. Ada orang kesurupan diusap-usap kasih air seger lagi, ya kan? Ada orang kesurupan dikasih minyak seger lagi, diusap-usap mukanya, ya, normal lagi. Tapi lihat nanti ke depannya, masuk lagi gak? Masuk lagi roh jahat. Itu sebabnya Yesus nama di atas segala nama, ya, penguasa di atas segala penguasa, ya kan? Namanya iblis pasti mencari dukungan, namanya setan pasti mencari pengikutnya. Itu sebabnya ditipu, ya. Itu sebabnya mereka pasti berupaya untuk mengikut iblis dengan cara siasat, strategi, ya. Kita tidak bisa membayangkan seperti apa kuasa iblis, pasti jauh melebihi manusia, ya. Bahkan bisa membunuh. Nah, itu sebabnya harus dengan kuasa Yesus. Syaratnya terima Yesus. Tujuan pelepasan bawa sampai kepada kelahiran kembali. Kalau enggak, kita capek sendiri, dipanggil Pak Pendeta. Ada ketentuan lagi. Ya, capek deh ya. Lu kenapa gak diyakin dia untuk terima Yesus? Nah, kalau dia nggak percaya Yesus atau nggak mau, ya pasti akan kesambet terus. Keunikan dalam pelayanan praktek okultisme, mengusirnya secara tuntas kayak Yesus, jangan kayak dukun, ya, mengusir setelah itu masuk lagi, sama juga bodong. Betul. Loh, kita kan episodenya pelepasan, jadi harus tegas, ya, iya tidak. Iya, benar ya. Iya, jadi lepas ya udah lepas. Gantinya terima yang baru, syaratnya itu aja gitu ya.
Saya lah orang yang sudah hidup dalam Yesus, setia, ya, tidak berbuat dosa lagi, sekalipun berpotensi berbuat dosa, tapi dia yakin Yesus menjadi raja di hatinya, nggak akan ada kerasukan lagi. Iya, Bang. Nggak akan ada kesalahan lagi. Iya, nggak akan kita diberi kuasa untuk mengusir setan. Iya. Karena definisi pelepasan itu melibatkan Yesus. Iya, kadang-kadang kita lihat di gereja, kemarin episode kedua kan kita bicara dengan gereja ya, seperti itu. Ada layanan pelepasan. Layanan pelepasan, selain layanan kesembuhan ilahi ya. Di episode kedua kita bicara kemarin itu. Nah, tapi nggak tuntas. Ya, nggak tuntas, diusir, tapi nggak ditantang untuk terima Yesus. Akhirnya apa? Capek sendiri pendetanya, Kang Ode. Oh, iya. Padahal dia punya tim pelayanan pelepasan. Tapi setelah diusir, ya dia nggak diyakini untuk terima Yesus, dia nggak diinjilin. Itulah perlu edukasi ya. Pendeta juga manusia, perlu edukasi. Ya, berarti selain diusir, yang punya rumah juga harus ngundang yang baru ya, Bang ya. Oh iya, supaya nggak kemasukan lagi. Iya, kan? Jangan. Jadi ketika dilepaskan nih, udah dilepaskan, udah nggak usah berobat, udah lepas. Nggak boleh ya, Bang ya. Iya. Coba Kang Ode, lebih enak mana? Mengundang yang jauh lebih berkuasa masuk ke rumah kita ketika nanti ada penjahat mengetok-ngetok pintu lalu membawa kita keluar, tapi ada yang lebih berkuasa di rumah kita, ngelihat yang lebih berkuasa, takut nggak? Takut pasti. Ketok rumah Kang Ode. Iya. Ayo ikut, bahkan dipaksa. Ayo ikut. Tapi yang membuka pintu Yesus yang berkuasa. Mau apa lu? Ayo. Nah, cuman nggak semua berpikir ke sana. Orang kan seringkali melihat hal yang praktik okultis seperti ini. Hebat lo. Langsung diam. Hebat lo. Langsung kabur setannya. Takjubnya sebatas itu. Padahal dalam iman Kristen, Alkitab menyebutnya undang masuk Yesus menjadi Tuhan dan menjadi Raja, supaya tidak kesurupan lagi. Tidak kesurupan lagi. Iya, masalahnya pendeta nggak sampai ke sana mikirnya. Jadi capek sendiri. Gitu, Kang Ode. Yang saya lihat itu fenomenanya seperti itu. Jadi kalau kayak seperti itu, kalau nggak tuntas, orang awam, jemaat awam itu mikirnya, kalau mau ini langsung ke gereja aja, sembuh kok, besok itu lagi, itu ya. Jadi gereja nggak akan membebaskan, gereja kan konstruksi bangunan, ya kan? Yang membebaskan itu kuasa Yesus. Oke, keluar, lalu undang Yesus. Undang Yesus. Ya, undang Yesus kan tuntasnya sempurna. Iya. Kayak kesaksian yang kedua Kang Semi tadi ya, yang jadi pendeta itu. Coba kalau dia nggak jadi pendeta, mungkin bisa masuk lagi tuh ilmunya ya. Ya, pendeta juga nggak akan membuat bisa mengusir setan, ya kan? Yang mengusir itu kan Yesus, ya. Masalahnya kan pendeta banyak yang belum lahir baru. Iya. Harus lahir baru yang mati kemana? Masih mudah-mudahan. Jangan pengen mudah-mudahan. Oke, pemirsa, para penyimak sahabat Alpetra, seru ya obrolan kita malam hari ini. Nggak terasa waktunya sudah sekian menit. Kayaknya kita harus sudahi dulu nih sesi ini. Nanti kalau misalkan masih ada yang berlanjut atau masih penasaran, boleh tulis di kolom komentar apa gitu yang kita bahas. Siapa tahu kita bisa jawab. Kalau kita tidak bisa jawab, kita serahkan pada Tuhan Yesus yang jawab pada diri Anda sendiri. Sahabat Alpetra dimanapun dan pemirsa, jadi tidak sia-sia kepercayaan kita ketika mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita. Roh Yesus lebih besar, ya. Sahabat Alpetra, kalau menemukan praktek-praktek di lingkungannya, orang yang kesurupan atau orang yang kemasukan, ya, usir saja di dalam nama Yesus, ya. Keluar pokok usir, ya. Lalu kalau nggak keluar, tantang dia terima Yesus. Kalau enggak, capek sendiri loh. Ya, itu loh. Karena dengan dia mengundang Yesus, pasti nggak akan kerasukan lagi, kecuali dia nggak tuntas mengundang Yesusnya. Harus tuntas.
cinta keluarga, jaga kesehatan. Shalom. Oke, shalom. Bang Semi ada sedikit? Ya, sahabat Alpetra, selamat menikmati indahnya malam. Sekali Yesus, namanya Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Oke, cinta keluarga dan juga cinta Tuhan Yesus Kristus, sayangi keluarga. Jaga kesehatan. Oke. Jaga. Iya. Oke, sampai di sini dulu sahabat Alpetra. Pokoknya begitu aja, kita sudahi aja perbincangan pada malam hari ini. Jadi selesaikan segala sesuatunya sampai tuntas dan terima Tuhan Yesus bertumbuh lebih kuat lagi. Shalom, salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Shalom, Maranatha. 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 Shalom sahabat Alpetra, terima kasih masih menonton di channel Alpetra Ministry. Sahabat Alpetra, bila berkenan dengan channel kami, subscribe dan juga bagikan ya channelnya. Bagi sobat Alpetra yang juga ingin membantu pelayanan kami, bisa memberikan persembahan. Sudah saya tulis di deskripsi ya. Silakan lihat di deskripsi saja. Terima kasih. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Shalom, Maranatha.